Hai, balik lagi dalam YouTube channel gue. Kali ini gue nggak sendirian, bareng sama Hezekiel. Pengalaman hidup yang membuat lo akhirnya bisa bertahan di tahun 2020. Duka tuh tahun 2020 kemarin. Jadi nyokap gue meninggal tanpa ada ini sih, kita nggak tahu lah, maksudnya dia nggak sakit nggak apa, tiba-tiba aja masuk rumah sakit. Terus nyokap gue nggak lama setelah 3 jam atau 4 jam lah nyokap gue meninggal. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, berat juga sih awalnya. Apalagi nyokap pertama-tama dibilangnya corona lah segala macem lah. Itu sih yang jadi beban berat banget di keluarga gue semua tuh, kakak-kakak gue, adik-adik gue, pokoknya semua keluarga gue lah. Apalagi kan nggak bisa didatengin. Gue tuh kerja memang kan dari dulu tuh nggak pernah yang menetap ya, maksudnya pasti gue serabutan mulu kerjanya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kasih gue kerjaan tuh. Gue sekarang gawe di tempat logistik. Jadi di masa pandemi kayak gini orang susah cari kerja, malah orang banyak kena PHK. Ya puji Tuhannya gue udah kerja, udah Puji Tuhan banget dapat pekerjaan di tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan, yang membuat lo bisa tetap kuat di tahun 2020. Perihal pertama lu kehilangan orang yang lu sayang, abis itu tiba-tiba lu dapat pekerjaan juga di waktu yang bersamaan juga. Ada nggak sih nilai-nilai kehidupan yang emang ditanemin dari nyokap lo? Nyokap gue tuh ya selalu bilang ya, pokoknya jangan sombong, selalu lu kalau ketemu orang lu selalu baik sama dia. Pokoknya nyokap gue ya yang ditanemin sama nyokap gue yang baik-baik, dan yang itu yang gue ikutin sama nyokap gue. Paling cuman bedanya ya harta dan kekayaan, itu aja sih menurut gue yang beda. Ya kalau kita semua di mata teman-teman semuanya sih sama. Kalau menurut gue pasti orang tua juga ngajarin kita yang baik-baik lah. Apalagi juga dari sekolah minggu kita pasti udah diajarin kan yang baik-baik tuh. Jadi ya menurut gue ya apa yang ditanam sama orang tua gue ya itu yang gue tuai. Kan sebelumnya lu bukan tulang punggung. Enggak, sebelumnya sebenarnya sih bukan tulang punggung ya, maksudnya kan kalau nyokap gue kan guru ya, maksudnya ada pensiunan juga. Sebenarnya sih kalau di rumah gua nggak cuman gua kerja atau nyokap atau adik gua. Makanya gimana ya dibilangnya, kalau tulang punggung ya paling cuman buat kebutuhan keluarga, kebutuhan gua sendiri dicukupi, baru ntar ke kakak. Tadinya sebelum menjadi tulang punggung dan sekarang menjadi tulang punggung, ada nggak sih yang pasti ada perubahan nih secara spirit, semangat gitu? Ya pasti. Apa yang membuat lo sehingga gue harus, yang sebelumnya kan gue bukan harus, tapi apa gitu ya, gue harus kerja, pokoknya gue nggak boleh males, gue harus kayak gitu, apa? Iya sih, gue sih mikirnya gini, cukup aja lah gitu. Makanya tuh gue niatin ya gue semangat kerjanya. Adik gue juga gue bilang sama adik gue ya pokoknya kita semangat aja lah berdua, nggak apa-apa. Ya mungkin nanti buat kakak-kakak kita pasti ada kerjaan yang lebih baik lagi buat dia. Kita tuh harus berjuang, nggak cuma lo doang sebenarnya, semua orang juga pasti ngalaminnya. Tapi tergantung respon kita sih sebenarnya, kita mau atau enggak segala macem. Dan ada sisi tanggung jawabnya juga kan buat keluarga. Ucap syukur aja sih dalam segala hal. Karena kan kehidupan kita ini kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita bukan siapa-siapa gitu. Lu bukan siapa-siapa gitu, terlepas lu mau banyak harta atau enggak. Lu kalau Tuhan bilang lu nggak ada, lu nggak ada gitu.